Perkenalkan, nama saya Egi Harini dari Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika semester 5. Di sini saya akan melanjutkan video tentang manajemen puskesmas yang keempat, yaitu mengenai fungsi penggerakan dan pelaksanaan puskesmas. Yang pertama ada penggerakan dan pelaksanaan. Penggerakan dan pelaksanaan program atau kegiatan merupakan kegiatan lanjut dari RPK atau penggerakan pelaksanaan program, dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya ada rapat dinas, pengarahan pada saat apel pegawai, pelaksanaan kegiatan dari setiap program sesuai penjadwalan pada rencana pelaksanaan kegiatan bulanan. Nah, maupun dilakukan melalui forum yang dibentuk khusus untuk yang melaksanakan program atau kegiatan ini dinamakan Forum Lokakarya Mini Puskesmas. Nah, dalam rangka penggerakan dan pelaksanaan program atau kegiatan, Kepala Puskesmas dapat melakukan pengorganisasian ulang petugas di Puskesmas dalam rangka penguatan dan pemantapan organisasi. Selanjutnya, tujuan umumnya meningkatkan kemampuan manajemen puskesmas dalam mengelola kegiatan-kegiatannya dalam upaya peningkatan fungsi puskesmas sebagai pusat pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan upaya kesehatan di wilayah kerjanya. Tujuan khususnya, yang pertama, dapat disusun rencana usulan kegiatan atau RUK puskesmas yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan wilayah kerjanya. Dapat disusun rencana pelaksanaan kegiatan puskesmas setelah diterimanya alokasi penggerakan pelaksanaan kegiatan dalam tahun yang sedang berjalan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi actualting atau penggerakan. Yang pertama ada menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Dan yang keempat, mengusahakan susunan lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Nah, yang kelima ada membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Nah, di sini ada fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan yaitu yang aktualisasi tadi haruslah dimulai dari diri manajer dengan menunjukkan kepada staf bahwa dia memiliki tekad untuk mencapai kemajuan dan peka terhadap lingkungannya. Ia harus memiliki kemampuan kerjasama, harus bersikap objektif. Nah, tujuan fungsi aktuasi adalah 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. Dan yang kelima, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Nah, di sini agar perawatan masyarakat dapat berjalan berhasil, guna dan berdaya guna, maka dilakukan lokakarya mini puskesmas pada tingkat puskesmas yang ada di masyarakat, yaitu mencakup yang pertama menetapkan pembagian wilayah binaan, yang kedua ada menetapkan penanggung jawab dan pelaksanaan kegiatan, yang ketiga ada menetapkan uraian tugas koordinator dan pelaksanaan puskesmas, yang keempat ada koordinasi lintas program dan lintas sektoral dan instansi yang terkait. Dan yang kelima ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas puskesmas. Yang keenam, penggerakan partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dalam pembinaan kader, dawisma, dukun bayi, dan lain-lain. Dan yang ketujuh ada menyediakan kesempatan konsultasi kepada koordinator, penanggung jawab daerah binaan atau pelaksanaan puskesmas. Yang ke-8 adalah pembinaan puskesmas melaksanakan bimbingan teknis kegiatan puskesmas kepada koordinator dan penanggung jawab daerah binaan tersebut. Yang ke-9 adalah pengembangan kegiatan-kegiatan inovasi sesuai kemampuan daerah masyarakat. Selanjutnya, aktuasi juga merupakan suatu fungsi pembimbingan dan pengarahan pegawai agar pegawai mau dan mampu bekerja dengan rasa tanggung jawab tanpa menunggu perintah dari siapapun. Nah, aktuasi tingkat puskesmas di sini adalah upaya menggerakkan pegawai puskesmas sedemikian rupa sehingga pegawai puskesmas memiliki komitmen dan tanggung jawab, mendukung dan bekerja sama, memiliki kemauan dan kemampuan kerja, menyukai pekerjaan. Selanjutnya, menjadi pegawai yang baik serta berusaha untuk mencapai tujuan puskesmas. Hal ini
mendasari bagi keberhasilan puskesmas adalah mengupayakan agar pegawai puskesmas melakukan tugas secara berkualitas, beretika, dan berdedikasi, adanya kepercayaan atau keyakinan terhadap semua pegawai, memelihara lingkungan kerja yang kondusif dan memuaskan semua pihak, adanya ketersediaan semua pegawai untuk melaksanakan tugas secara antusias. Selanjutnya, pada dasarnya aktuasi dimulai dari pemimpinan puskesmas dan bukan dengan menggerakkan pihak lain. Seorang pemimpin puskesmas harus termotivasi secara pribadi untuk mencapai kemajuan dan kerjasama yang serasi yang terarah dengan pihak lain. Pemimpin puskesmas harus menunjukkan kepada stafnya bahwa ia mempunyai tekad untuk mencapai keberhasilan dan peka terhadap lingkungannya. Pemimpin puskesmas harus objektif dalam menghadapi berbagai persoalan puskesmas. Di sini ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perubahan perilaku orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Seorang manajer atau pemimpin itu harus lebih efektif, maka dia yang pertama harus mampu memotivasi dirinya sendiri untuk bekerja dan banyak membaca. Yang kedua, memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan, organisasi, dan komitmen untuk memecahkan masalah. Ia harus selalu merasa ditantang untuk mengatasi hambatan yang menjadi penghalang tercapainya tujuan organisasi yang ia pimpin. Yang ketiga, menggerakkan atau memotivasi staf atau pekerja atau pegawai agar mereka mau dan sadar melaksanakan tugas-tugas pokok organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada setiap tugas tersebut. Nah, motivasi merupakan pendekatan apabila telah dapat diketahui kebutuhan yang dimiliki seorang. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada orang tersebut. Pendekatan motivasi itu ada 5. Yang pertama ada pendekatan secara yang keras, yang kedua ada pendekatan untuk memperbaiki, yang ketiga ada pendekatan dengan tawar-menawar, yang keempat ada pendekatan melalui persaingan efektif, dan yang kelima ada pendekatan dengan proses internalisasi.